Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, mentor, coach, serta seluruh peserta seminar evaluasi aktualisasi yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Gunawan Mustari. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai Negeri Sipil Golongan 2 Angkatan 43. Saya bertugas sebagai arsiparis terampil di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 atau yang dikenal dengan LL Dikti Wilayah 9 yang melayani perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara berpusat di Kota Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul DMAPS Dashboard Monitoring Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta dan Program Studi dengan tagline terwujudnya integrasi dan pemutakhiran data akreditasi PTS dan Prodi yang otomatis, akurat, dan real-time. Di tim pengendalian kelembagaan, saya mengidentifikasi sebuah isu yang cukup krusial, yaitu belum optimalnya integrasi dan pemutakhiran data akreditasi perguruan tinggi swasta serta program studi. Pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual menyebabkan adanya kesenjangan informasi atau yang kita kenal sebagai time lag antara data internal LL Dikti dengan data terbaru yang diterbitkan oleh BAN, PT, maupun lembaga akreditasi mandiri. Bayangkan, LL Dikti, wilayah 9 bertanggung jawab atas pemantauan 215 perguruan tinggi swasta dan 1.612 program studi. Tanpa sistem yang terintegrasi dan otomatis, pimpinan kesulitan memantau status akreditasi secara akurat dan tepat waktu. Akibatnya, proses pengawasan, pengendalian, dan pembinaan yang kita kenal dengan istilah Wasdalbin menjadi kurang efektif dan tidak berbasis data yang valid. Berangkat dari isu inilah, saya mencetuskan gagasan kreatif berupa dashboard di MAPS, sebuah sistem berbasis spreadsheet yang mampu menyajikan data akreditasi secara visual, interaktif, dan otomatis. Untuk mewujudkan inovasi ini, saya merancang 5 kegiatan utama. Kegiatan pertama, inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data akreditasi. Ini adalah fondasi dari seluruh sistem. Pada tahap ini, saya mengumpulkan data rekapitulasi manual seluruh 215 PTS dan 1.612 program studi ke dalam satu master spreadsheet yang terstruktur. Data yang dikumpulkan mencakup nama perguruan tinggi, kode PT, nama program studi, jenjang pendidikan, peringkat akreditasi, nomor SK, serta tanggal mulai dan tanggal kadaluarsa akreditasi. Setelah terkumpul, saya melakukan validasi silang atau cross-check dengan data terkini yang tersedia di laman resmi BNPT dan berbagai lembaga akreditasi mandiri. Proses ini dilakukan satu persatu dengan tingkat kecermatan yang sangat tinggi untuk menemukan dan memperbaiki setiap ketidaksesuaian data. Langkah terakhir pada kegiatan ini adalah pembersihan data atau data cleaning, yaitu menghapus data ganda, memperbaiki format yang tidak konsisten, dan memastikan standarisasi penulisan tanggal sehingga rumus otomatis pada dashboard nantinya dapat bekerja dengan tepat dan akurat. Kegiatan kedua, validasi data dengan perguruan tinggi swasta. Agar data yang kami miliki benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, saya mengambil langkah lebih jauh dengan melibatkan langsung pihak PTS dalam proses validasi. Saya memecah master database menjadi file-file spreadsheet individual untuk setiap perguruan tinggi, kemudian mengirimkan tautan akses secara digital pada masing-masing kampus melalui surat resmi. Setiap PTS diminta untuk memeriksa dan mengonfirmasi kebenaran data program studi mereka. Hasil umpan balik dari ratusan institusi ini, kemudian saya rekonsiliasi kembali dengan master database, sehingga data yang tersimpan benar-benar telah tervalidasi secara internal dari LL Dikti maupun secara eksternal dari masing-masing kampus. Kegiatan ketiga, perancangan tampilan DMAPS. Dengan basis data yang sudah solid, saya kemudian mulai merancang alur operasional dashboard DMAPS. Pada tahap ini, saya menyusun diagram alir yang mengatur mekanisme penambahan data baru, pembaruan data, dan penyajian informasi kepada pimpinan. Alur ini kemudian saya bakukan dalam bentuk standard operating procedure sehingga siapapun petugas yang mengelola sistem ini di masa depan dapat bekerja secara konsisten dan sesuai standar organisasi. Selanjutnya, saya merancang tampilan visual dan rumus-rumus spreadsheet serta coding data yang akan menjadi inti dari dashboard. Rumus-rumus ini dirancang untuk menghitung jumlah PTS terakreditasi, persentase program studi per kategori, serta memberikan peringatan dini bagi akreditasi yang akan segera kadaluarsa. Kegiatan keempat, uji coba, evaluasi, dan penyusunan panduan DMAPS. Sebelum dashboard diserahkan kepada pengguna, saya melakukan
melakukan uji coba fungsional secara menyeluruh. Saya mensimulasikan penggunaan sesungguhnya, memantau data, menggunakan fitur filter, membaca grafik sebaran akreditasi untuk memastikan setiap rumus dan visualisasi bekerja dengan tepat tanpa error. Hasil evaluasi dari uji coba ini kemudian saya tuangkan ke dalam dokumen panduan DMAPS atau user manual yang berisi langkah-langkah pengoperasian sistem secara rinci, dilengkapi dengan tangkapan layar dan solusi atas potensi kendala teknis. Kegiatan kelima, sosialisasi penggunaan dashboard DMAPS kepada pengguna. Tahapan terakhir ini adalah puncak dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi. Saya melakukan demonstrasi langsung kepada atasan dan pimpinan di LL Dikti Wilayah 9, memperlihatkan bagaimana dashboard dapat menyajikan data 215 PTS dan 1612 program studi secara real-time, interaktif, dan mudah dipahami. Setelah demonstrasi, saya secara resmi menyerahkan tautan akses DMAPS kepada tim pengendalian kelembagaan. Sebagai penutup, saya juga menyerahkan akun akses, dokumen panduan, dan laporan aktualisasi ini secara formal kepada mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban utuh atas seluruh kegiatan habituasi saya. Penutup, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh kegiatan dalam aktualisasi ini telah saya laksanakan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam setiap tahapan pekerjaan. Saya berharap dashboard di MAPS ini dapat menjadi kontribusi nyata saya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan mutu pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi, serta memperkuat posisi LL Dikti Wilayah 9 sebagai lembaga layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu penguji mentor coach, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.